ya. Saya harap semua bisa menyimak acara ini agar informasinya dapat terserap dengan sempurna seperti itu. Ya, nah saya izin dulu perkenalkan diri saya. Nama saya Yudi Tantra ya. Saya domisili di Denpasar, Bali. Dulunya saya adalah seorang karyawan swasta ya. Saya seorang sales manager dulu di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ya. Nah kita berbasis pariwisata gitu. Ya, nah hari ini saya akan ceritakan tentang sebuah teknologi yang sangat-sangat spektakuler ya, kalau saya katakan ini spektakuler. Kenapa? Karena ini sudah banyak sekali kita mendapatkan apa ya, kalau saya bilang seperti ini ya, apa penghargaan-penghargaan yang kita berhasil kita peroleh seperti itu, kita raih seperti itu. Ya, ya. Saya malam hari ini saya akan bercerita tentang sebuah terobosan ya, sebuah terobosan dalam dunia internet teman-teman ya. Nah ini datangnya dari PT Trend Global Teknologi ya, jadi kita biasa sebut nama kita itu Trend teman-teman ya. Nah kenapa dipilih nama Trend? Wah kalau saya sih bilang ya, kalau kita ngomong tren itu berarti sesuatu yang lagi happening gitu ya, sesuatu yang lagi hype gitu ya. Nah, kalau orang juga bilang kenapa pakai pakaian seperti itu? Oh iya, ini kan lagi trennya begini, ya kan? Jadi sesuatu yang happening gitu ya teman-temannya. Jadi kita mudah sebut ini dengan nama tren gitu. Ya. Nah, kita juga mempunyai tagline yaitu adalah Your Internet Solution. Ya, jadi tren ini hadir sebagai sebagai apa ya, perusahaan ya di bidang teknologi yang menyediakan ya solusi dalam berinternet teman-teman. Waduh, kita penasaran ya, kenapa sih, apa sih solusi-solusinya lagi di dunia internet ini kira-kira? Ya, nah sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu, kenapa sih perusahaan ini menyasar dunia internet? Kenapa nggak ngomongnya, mohon maaf ya, suplemen kah? Atau ngomongnya penjualan apakah ya, misalnya pakaian kah? Kenapa kok dia nyarinya internet gitu? Ya, karena dunia saat ini itu semuanya serba internet, teman-teman. Ya, di era pandemi sangat menyadarkan kita betapa pentingnya kita itu menggunakan internet, teman-teman. Ya, nah dari pendidikan anak, dari transaksi-transaksi kita, bisnis pekerjaan, ya kan, terus juga sekarang dunia orang itu suka yang namanya trading dari HP dan lain sebagainya, itu semua pasti menggunakan koneksi internet, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa melihat pasar atau populasi pengguna internet ini juga angkanya besar sekali. Di Indonesia saja, pasar pengguna internetnya adalah 215 juta pengguna, yaitu sebesar 77% dari total populasi penduduk di Indonesia. Artinya apa? Ya, ini angkanya besar sekali dan terus akan update bertambah, teman-teman. Karena pengguna internet itu setiap tahunnya pasti bertambah, bertumbuh seperti itu. Ya, nah kalau kita bilang di seluruh dunia, ini pengguna internet itu sekitar 5 miliar kurang lebihnya, ya, atau sebesar 65% dari total populasi penduduk di dunia adalah pengguna internet, teman-teman. Ya, kita akan melihat ini sebuah pasar, ya, sebuah market yang sangat besar sekali, yaitu mengapa perusahaan ini menyasar di dunia itu, teman-teman, di dunia tersebut, seperti itu. Ya, nah angka ini juga menyadarkan kita bahwa internet itu sudah merupakan habits kita, gitu ya. Jadi internet ini sudah merupakan kebiasaan kita. Ya, handphone ini adalah, kalau apa namanya saya bilang ya, mungkin teman-teman juga setuju dengan saya, handphone ini adalah barang yang paling pertama kita ambil ketika kita baru bangun, dan barang yang kita ambil juga ya pada saat kita mau tidur. Ya, barang ini akan menjadi boleh saya katakan ya, di awal dan di akhir begitu, pasti itu ya. Kita mau tidur lihat HP dulu, kita baru bangun lihat HP dulu, ya inilah dia teman-teman, habits ya. Internet itu sudah merupakan kebiasaan kita ya. Lalu kita masuk ke masalah-masalah apa yang sering terjadi ketika kita menggunakan internet ya. Nah ini umumnya masalah-masalah itu yang pertama adalah no signal atau blank spot. Ya, nah ini terjadi karena tidak meratanya infrastruktur dari masing-masing provider tersebut, teman-teman. Ya, kalau misalnya di tempat saya yang bagus provider Telkomsel, misalnya begitu. Ya, ketika saya pindah ke tempatnya Pak Budi, ya ternyata di tempat Pak Budi yang bagus XL. Waduh, di tempat berarti Telkomsel saya kurang baik. Ya, nah, jadi biasanya orang akan mengakalinya dengan cara yang nomor 2 ini.
ya dia pakai beberapa SIM card, dia pakai beberapa handphone, ya kan. Nah, ini gunanya maksudnya adalah untuk menanggulangi yang masalah pertama tadi. Ya, jadi supaya bisa menunjang komunikasi yang jauh lebih baik, bisa menunjang komunikasi kita yang jauh lebih sempurna, orang itu mengakalinya menganggap ini adalah jalan keluar, teman-teman. Tetapi bayangkan, ini borosnya luar biasa. Anda harus pikirkan ya si T ini habisnya kapan, kuotanya, masa aktifnya sampai kapan, si I ini sampai kapan, X ini sampai kapan. Wah, Anda harus ingat itu semua. Nah, ini dianggapnya jalan keluar, tetapi ternyata malah bikin tambah boros begitu. Ya. Nah, lalu juga aktivitas penggunaan internet yang sangat tinggi itu membuat baterai handphone kita juga sering cepat habis, teman-teman. Ya, jadi kalau kita kemana-mana sering sekali melihat orang itu membawa yang namanya power bank, ya kan. Terus juga kalaupun duduk-duduk di kafe itu seringnya juga duduk yang tempatnya strategis, yaitu adalah tempat-tempat yang dekat dengan colokan, begitu. Ya. Nah, ini adalah 3 masalah yang sering sekali terjadi ketika kita menggunakan internet tadi, teman-teman. Ya, lalu hadirlah kita, tren adalah solusi. Jadi tren ini menciptakan sebuah perangkat multifungsi yang bisa menggabungkan 3 device berbeda menjadi satu genggaman, teman-teman. Ya, apa aja itu? Dia bisa digunakan sebagai modem internet, juga dia bisa sebagai power bank, dan juga tersedia aplikasi di dalamnya, teman-teman. Ya, nah sebagai modem internet dia ini sudah berteknologi sangat tinggi. Ya, jadi dia ini udah nggak pakai SIM card lagi dan secara otomatis dapat mencari jaringan 4G paling stabil dan terbaik dimanapun Anda berada. Ya, wah ini luar biasa sekali. Nah, lalu kemudian ini juga tidak hanya dinikmati di dalam negeri, teman-teman. Ya, ini bisa juga menjangkau sampai dengan ke 100 negara lebih. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita pergi ke luar negeri, kita cukup aktifkan modem kita sudah bisa connect dengan yang namanya internet, teman-teman. Ya, nah perlu diketahui juga kita tidak berkompetisi dengan pasar. Nah, ya, jadi kita ini adalah klien dari mereka ya. Kita belanja kuota, kita bayar kuota ke mereka, teman-teman, karena kita memakai fasilitas mereka semua. Ya, jadi bayangin di Indonesia ini ada 5 provider dan mungkin ada ribuan ya yang ada di 111 negara tepatnya. Wah, kita bisa pakai semua, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Ya. Oke, di kapasitas baterainya kita sudah sangat tinggi ya, bisa digunakan selama 18 jam sehari, bisa juga digunakan sebagai power bank yang memiliki kapasitas baterai sebesar 5.000 mAh ya. Kita menggunakan baterai lithium ion polimer, jadi sudah sangat aman untuk dibawa ke dalam pesawat, teman-teman. Ya, charging portnya kita menggunakan Type-C, jadi kita sudah fast charging ya 1-2 jam ini sudah full, teman-teman. Ya, di charge 1-2 jam saja itu sudah bisa digunakan selama 18 jam tadi. Ya. Selanjutnya kita sudah built-in speaker dan mikrofon, jadi untuk menunjang aplikasi-aplikasi yang ada di dalam modem ini kita juga sudah include ya, kita sudah ada built-in speaker dan mikrofonnya. Oke, satu perangkat ini bisa connect dengan 10 device berbeda secara bersamaan. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini punya handphone, punya laptop, punya tab, dan lain sebagainya yang memerlukan koneksi internet, bayangin teman-teman, Anda stop langganan banyak provider. Anda cukup pakai satu modem ini, itu sudah bisa untuk semuanya. Ya, luar biasa sekali ya, itu sangat menghemat Anda tentunya. Oke, nah ini adalah tampilan depan modemnya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini ada beberapa aplikasi yang sudah tertanam ya. Jadi kita juga software kita itu menggunakan Android ya. Nah, kalau kita lihat aplikasi-aplikasi ini cocok sekali buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi ya kan, yang sering berpergian, yang kinerjanya juga mengharuskan banyak di luar dan lain sebagainya. Ini cocok banget buat Anda, teman-teman. Dan kalau Anda mempunyai teman-teman di sekeliling Anda yang memerlukan hal ini, wah ini juga berarti pasar Anda sangat luas ya, pasar Anda sangat besar begitu. Karena ini pasti sangat dibutuhkan, teman-teman. Ya. Nah, di bawah ini juga ada yang menarik ya. Di sini ada namanya carousel advertising. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai menurut saya ya. Jadi apa itu carousel advertising? Perusahaan ini memberikan sebuah media kita untuk beriklan. Jadi teman-teman di sini kalau mempunyai usaha yaitu di bidang barang ya atau jasa, itu bisa mengiklankan di sini secara gratis, teman-teman. Dan tentunya seluruh orang yang menggunakan modem trend ini akan bisa lihat usaha Anda. Wah, luar biasa ya. Ini seluruh Indonesia loh, yang kabarnya hari ini sudah menginjak di angka 15.000 menuju 16.000 pengguna di seluruh Indonesia, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya, teman-teman.
Kita bisa lihat di sini ya, di sini ada Gandaria Dental 7 ya, ini klinik dokter gigi. Terus juga di sini ada The Cosmo Factory Outlet ya, ini berhubungan dengan pakaian. Ya ada John Robert Powers ya, sekolah kepribadian teman-teman. Nah ini berbagai macam usaha di sini itu bisa mengiklankan di tren ini teman-teman. Ya, nah timbal baliknya buat pengguna tren atau sebagai member tren ini juga kalau pergi ke tempat-tempat itu kita sudah mendapatkan diskon-diskon harga khusus teman-teman. Dengan cara kita hanya menunjukkan modem kita ini kita sudah mendapatkan diskonnya ya. Jadi luar biasa sekali ya. Di sini ada simbiosis mutualisme di mana menguntungkan untuk kita para member tren dan juga menguntungkan bagi member tren yang mempunyai usaha. Ini bisa diiklankan secara gratis teman-teman. Ya, oke. Lalu saya masuk ke harga dari teknologi ini, teman-teman. Ya, jadi kita ada 3 teknologi ya. Jadi kita bahas 2 dulu. Ya, 2 teknologi itu adalah tren lokal. Yang pertama yaitu cakupan negaranya Indonesia, pakai data internetnya tidak terbatas atau unlimited, masa berlakunya 1 tahun, harganya adalah 10.500.000. Ya, yang kedua adalah teknologi yang global. Nah, ini dipakai di 100 negara lebih, pakai data internetnya sama ya, tidak terbatas, masa berlakunya 1 tahun, harganya adalah 14.700.000, teman-teman. Ya, jadi angka 10.500.000 atau angka 14.700.000 hanya Anda keluarkan sekali saja. Ya, pada saat Anda membeli modem ini, teman-teman. Ya, nah untuk berikutnya di tahun-tahun berikutnya Anda cukup membeli kuotanya saja atau paket datanya saja itu yang sebesar 3 juta rupiah atau 6 juta rupiah. Ya, nggak usah khawatir ya, ini hitungannya per tahun teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang 3 juta ini adalah 250.000 per bulan. Yang 6 juta adalah 500.000 per bulan. Artinya apa? Artinya Anda sebenarnya sudah biasa mengeluarkan biaya-biaya ini, teman-teman. Anda sudah biasa membayarkan kuota internet Anda tiap bulannya dengan biaya-biaya seperti ini. Bahkan cenderung ada yang lebih tinggi, teman-teman. Ya, artinya apa? Kita hadir sebagai solusi teman-teman untuk berinternet lebih lancar dan juga kita menjadi solusi Anda untuk bisa berinternet lebih murah, teman-teman. Ya, bayangin, Anda di Indonesia bayar sebulannya 250.000 tapi Anda disokong 5 provider, nggak main-main nih. Ya, bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 5, teman-teman. Ya, wah ini di mana kita bisa dapat 250.000 ya, dipakainya setahun, providernya 5 kita bisa pakai. Ya, kalau yang global ya kan. Nah, ini luar biasa lagi nih. Ya, harganya hanya lebih mahal ya, lebih mahal lebih mahal lagi 4 juta ya, lebih tinggi lagi 4 juta. Tapi ini waduh, ini luar biasa ini ya. Ini bisa dipakai di 100 negara lebih. Mungkin provider di dalamnya ada ratusan bahkan ribuan, teman-teman. Ya, harganya 6 juta setahun. Artinya 500.000 per bulan. Ya, mungkin teman-teman di sini juga langganan internetnya kurang lebihnya sekian. 500.000, 600.000, 700.000 per bulan. Ya, kita 500.000 per bulan tapi provider di dalamnya waduh banyak sekali. Anda pergi ke luar negeri aktifkan sudah connect internet. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke di mana kita mempunyai solusi berikutnya, yaitu solusi yang sangat-sangat menarik, teman-teman. Ya, jadi saya ingin teman-teman yang hadir bisa aktif juga ya, bisa fokus untuk mendengarkan. Jadi saya ingin teman-teman juga ikut membayangkan. Wah, membayangkan apa nih? Kira-kira seperti apa nih kehidupan kita kalau di awal masa permulaan kita diajak bermitra atau bekerja sama dengan salah satu perusahaan-perusahaan yang tertulis di bawah ini, teman-teman. Ya, nah, hari ini tentunya kita sudah sangat luar biasa ya, pasti setuju dengan saya ya, karena di era pandemi di mana kita sadari ya teman-teman kita itu banyak di sekeliling kita yang kehilangan pekerjaan, banyak yang harus di PHK ya kan, banyak yang bisnisnya gulung tikar, banyak krisis finansial, banyak orang mengeluh, banyak orang menangis teman-teman ya. Tetapi kita lihat ya, mungkin Anda boleh cek di Google ini berapa nih profit perusahaan-perusahaan yang tertulis di bawah ini. Mereka itu bertumbuh, teman-teman. Nggak main-main. Pertumbuhannya tinggi sekali. Ya, karena apa? Karena di era pandemi, bukannya merosot pengguna internet, tapi semakin banyak, teman-teman. Kenapa? Mungkin Anda bisa lihat, ya, aktivitas di rumah Anda seperti apa. Ketika PPKM, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Kita cuma di rumah aja. Hiburan kita apa? Internet, teman-teman. Anak kita nggak boleh sekolah. Sekolahnya harus dari rumah. Pakai apa? Pakai internet juga, teman-teman. Ya, karyawan yang masih bekerja, yang belum di PHK, yang tidak di PHK, mereka juga bekerjanya dari rumah,
WFH ya, work from home ya kan. Nah, itu juga pakai internet, teman-teman. Nah, ini ya, bukannya merosot tapi mereka growth-nya sangat luar biasa. Ya, tetapi mohon maaf teman-teman, ya perlu saya sadarkan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini di sini, ya sangat beruntung sekali Anda diundang. Ya, saya ingin menyadarkan Anda bahwa Anda ini ya kita selama ini hanya diposisikan sebagai pengguna, teman-teman. Berapa lamakah kita sudah menggunakan internet? Berapa lamakah kita sudah menggunakan sudah sebagai pengguna? Ya, mungkin Anda sudah berlangganan internet 10 tahun, ada yang 15 tahun, mungkin ada yang lebih, teman-teman. Nah, selama itu Anda sudah menjadi pengguna saja. Tetapi, teman-teman, apakah dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau selamanya, sampai kapanpun, ya, kata orang sih nggak akan ada yang bosan pakai internet. Pasti perlu, pasti butuh. Ya, apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengguna sampai ke depan, teman-teman? Ya, pertanyaan saya itu. Ya, nah kabar baiknya teman-teman, ya mungkin kalau Anda ingin bermitra, ya ingin bekerja sama, ingin berbisnis di dunia internet, ya, nah, ya Anda bayangkan teman-teman, hanya kamilah satu-satunya perusahaan teknologi di bidang internet yang membuka peluang bisnis kerjasama bagi Anda sebagai mitra usaha. Anda bayangkan, saya ngomong yang 14.700.000 ya, saya bulatkan aja 15 juta teman-teman. Saya ingin tanya, ya 15 juta rupiah. Tetapi Anda bisa bekerja sama dengan 5 provider di Indonesia dan mungkin ratusan di dunia, nah itu ada nggak sih yang seperti itu, teman-teman? Ya, atau kita ngomong yang Indonesia aja deh, ya kan? 10 juta rupiah, ya, Anda bisa bekerja sama dengan 5 provider di seluruh Indonesia, teman-teman. Artinya Anda cukup bayar 2 juta untuk Telkomsel, kerjasama dengan Telkomsel, 2 juta dengan XL, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Ada nggak sih yang lebih murah dari itu, teman-teman? Ya, nah di sini teman-teman bisa ya, kita bisa bekerja sama dengan mereka, yaitu lewat tren, teman-teman. Ya, kita membuka peluang bisnis teknologi di bidang internet, teman-teman. Kalau kita berbicara mitra usaha, kita berbisnis, kita bekerja sama, tentunya akan ada profit-profit yang akan kita terima. Ya, akan ada, saya bilang bonus-bonus yang akan kita terima, teman-teman. Kita kira-kira seperti apa ya? Oke. Yang pertama adalah bonus sponsor. Ya, bonus sponsor ini gampang sekali ya, adalah bonus besar 10% dari setiap pembelian produk tren lokal dan tren global dari orang yang disponsori secara langsung. Simple. Kalau Anda sudah join, Anda mensponsori B, membeli yang lokal 10.500.000, Anda terima 1.050.000 rupiah. Ya, atau Anda sudah mensponsori C, membeli yang global 14.700.000, Anda akan terima 1.470.000, teman-teman. Ini mudah sekali, dalam satu hari Anda tidak dibatasi mau sponsori sebanyak-banyaknya orang juga, itu silakan, nggak ada batasnya, teman-teman. Jadi mau 10, 100, 1.000 orang dalam satu hari silakan, sebanyak-banyaknya boleh, teman-teman. Ya, nah saya masuk ke bonus kedua, di mana di sini ada bonus pasangan, ya. Jadi teman-teman perlu ketahui, kita menjalankan bisnis ini dengan sistem network marketing, teman-teman. Ya, nah ini luar biasa sekali ya. Untuk mendapatkan bonus pasangan ini syaratnya simple sekali. Anda harus qualified, minimal 1 orang di kiri dan 1 orang di kanan. Lalu Anda dikatakan Anda sudah qualified, teman-teman. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Ya, ketika kita punya tim seperti ini ya, B mensponsori D mensponsori E, lalu C mensponsori F dan G. Kita lihat di sini, di mana D, E, F, G kita belum tentu kenal, teman-teman. Karena D adalah disponsori oleh si B, E disponsori oleh si D, F dan G disponsori oleh C. Ya, tapi kita lihat di sebelah kiri kita ada 3 mitra dan di sebelah kanan kita ada 3 mitra, kita mendapatkan 3 bonus pasangan. Berapa itu? 700.000 dikali 3 pasang, yaitu 2,1 juta, teman-teman. Ya. Nah, keuntungan di sini level bonus tidak terbatas. Maksudnya apa? Jadi kedalaman berapapun, ketika ada perkembangan dari tim Anda akan tetap menikmati bonus pasangan ini dari tiap-tiap pasangan yang terjadi, teman-teman. Ya. Keuntungan berikutnya adalah pasangan bonus menunggu. Maksudnya apa lagi nih pasangan bonus menunggu? Nah, di sini nggak ada sistem hangus-hangusan, teman-teman. Nggak ada sistem tutup-tutup poin kalau Anda mengerti dunia network marketing. Ya, nggak ada Anda dipaksa-paksa untuk belanja tiap bulannya, teman-teman. Ya, nah, apapun yang terjadi dari tim Anda, apapun yang terjadi dalam perkembangan bisnis Anda, ini nggak ada hangusnya. Ya, ibarat kata misalnya gini, di kiri Anda ada 10 orang, di kiri Anda ada 10 orang, di kanan Anda baru 5 orang, misal gitu.
pincang ya, ada 5 yang belum dapat pasangan. Nah, ini nggak akan hangus sampai kapanpun, teman-teman. Ya, kinerja Anda akan sangat dihargai di sini, sangat dihormati oleh perusahaan. Anda mempunyai kinerja yang baik, harus dihargai. Jadi nggak ada hangus-hangusan. Itu akan menunggu di jalur satunya ada pertumbuhan, ada perkembangan, lalu akan terjadilah pasangan-pasangan itu, teman-teman. Ya. Nah, yang ketiga adalah bonus royalti. Bonus royalti adalah bonus sebesar 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan yang dihasilkan oleh mitra yang Anda sponsori secara langsung. Ya, sama ya, syaratnya minimal adalah harus qualified, minimal 1 kiri dan 1 kanan, teman-teman. Ya. Bonus royalti ini mudah sekali cara ngitungnya. Jadi misalnya begini, ya Anda sudah join lalu Anda sponsori saya gitu. Ya. Nah, saya mendapatkan bonus sponsor 100 juta. Berarti Anda terima 10 jutanya, teman-teman. Ya, bonus pasangan saya 500 juta gitu. Ya, Anda terima 50 jutanya. Ya, tetapi itu tidak memotong bonus saya, teman-teman. Itu diberikan oleh perusahaan. Karena ya, Anda dianggap sudah berhasil ya membawa saya ke dalam perusahaan ini. Ya, membawa saya berhasil dalam perusahaan ini, teman-teman. Sehingga Anda mendapatkan royalti dari apa yang saya terima seperti itu. Ya, ini bayangin Anda bisa sponsori banyak orang ya. Misalnya ada 10 orang yang bisa Anda sponsori, misalnya ada 20 orang yang bisa Anda sponsori. Anda akan terima masing-masing 10% dari penghasilan mereka. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Ya. Nah, yang keempat adalah bonus residual. Ini bonus yang sangat menarik sekali ya. Kalau kita ngomong banyak sekali pengusaha-pengusaha yang senang sekali sama bonus ini, teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah passive income, teman-teman. Passive income ya, artinya apa? Ya kalau passive income berarti tanpa ada pergerakan, tanpa ada dikerjakan, hasil akan masuk ke kita gitu. Ya. Bonus residual adalah bonus sebesar Rp5.000 dari tiap produk tren lokal maupun tren global yang dibeli oleh mitra dalam grup Anda selama 12 bulan, dihitung dari generasi 1 sampai generasi ke-10 dari sponsor Anda. Ya, pengertian tentang generasi adalah generasi 1 adalah orang yang Anda sponsori secara langsung. Ya, ibarat kata itu anak Anda gitu. Ya, generasi kedua adalah orang yang disponsori oleh generasi 1, cucu Anda gitu. Generasi ketiga cicit, begitu seterusnya sampai 10 generasi. Ya, syarat mendapatkan bonus residual adalah sama, teman-teman, minimalnya qualified aja, 1 kiri 1 kanan. Ya, mudah sekali. Ya, keuntungan dari bonus residual adalah tidak perlu seimbang antara jalur kiri dan jalur kanan Anda. Wah, di sini Anda nggak dituntut keseimbangan seperti bonus pasangan tadi, teman-teman. Ya, jadi berapapun ya mitra yang ada di bawah Anda, ya jika itu termasuk cakupan generasi 1 sampai 10, nah Anda akan terima itu masing-masingnya Rp5.000-nya. Misalnya ada di kiri Anda 1.000 orang, lalu di kanan Anda misalnya 10 orang. Ya. Nah, kita lihat berarti ada 1.010 orang gitu ya. Nah, jika 1.010 orang ini termasuk cakupan generasi 1 sampai generasi ke-10 Anda akan mendapatkan 1.010 dikali Rp5.000. Berapa itu? Rp5.050.000 yang akan Anda terima setiap bulan selama 12 bulan, teman-teman. Ya, Anda bayangin ya, di sini seperti orang gajian ya. Wah, tiap bulan seperti itu. Ya, belum lagi kalau tim di bawah Anda itu berkembang terus, teman-teman. Tanpa Anda sadari, bonus residual ini pun akan meningkat. Ya, nanti saya ada hitungannya, ada hitungan potensinya, teman-teman. Nanti Anda akan memikirkan sendiri kira-kira ini mudah apa mudah nanti kita untuk mencapainya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke visi dan misi dari perusahaan ini. Jadi visi kita ini sangat luar biasa ya. Jadi perusahaan ini hadir ingin memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan berinternet ya dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal kata blank spot. Tentunya teman-teman karena kita disokong banyak provider ya kata blank spot itu akan sangat minim di kita ya seperti itu ya karena kita disokong sampai 1.000 provider ya kan sampai luar negeri ya kan di Indonesia 5 provider kita pilihannya banyak sekali untuk pakai si A si B si C seperti itu teman-teman ya. Misi kita juga sangat mulia sekali saya katakan teman-teman. Jadi saya ingin cerita dulu sedikit sebelum saya masuk ke misi kita ini. Perusahaan ini baru hadir dalam waktu 1 tahun ya, 1 tahun lebih 2 bulan lah kurang lebih. Ya, nah artinya apa? Perusahaan ini hadir di era pandemi teman-teman. Ya, jadi
ini menurut saya sangat luar biasa. Karena di banyak sekali orang bilang, ya hanya orang gila yang hadir di era pandemi. Hanya orang gila yang menghadirkan, ya buka usaha di era pandemi, teman-teman. Tetapi Anda bisa lihat misi dari perusahaan ini, ya. Jadi kita ingin sekali mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan cara kita menciptakan banyak entrepreneur, teman-teman. Ya, sekali lagi teman-teman di sini diajak berbisnis, bukan diajak bekerja dan terima gaji, teman-teman. Ya, Anda diajak menjadi seorang pengusaha, diajak menjadi seorang pebisnis di sini, teman-teman. Ya, dan ini sudah tentunya terbukti, ya. Saya berani katakan ini terbukti, teman-teman. Nanti saya akan berikan buktinya. Kenapa saya katakan terbukti? Ini sudah banyak sekali membantu orang, teman-teman. Saya ada buktinya di slide berikutnya. Nanti saya akan kasih lihat, ya. Nah, saya masuk lagi ke dalam sistemnya, teman-teman. Ya, banyak sekali orang di luar sana kalau dengar istilah network marketing, MLM, aduh, enggak deh, saya mundur, enggak mau, ya kan? Bisnisnya jelek, gitu. Ya, nah saya perlu informasikan teman-teman. Network marketing ini bisnis yang luar biasa sekali. Ya, MLM ini ternyata bisnis yang luar biasa sekali. Karena saya dulunya adalah orang yang sebenarnya anti begini-begini, teman-teman. Karena sudah tertanam di pikiran saya tuh, wah MLM ya, waduh, ya kan, wah MLM ya, waduh. Ya itu karena saya nggak paham. Tetapi setelah saya memahami dunia network marketing, saya memahami MLM, saya bilang ini bisnis yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena ini ada di ini sangat sesuai dengan hati saya. Satu, saya suka sekali namanya membantu orang. Ya, bisnis ini kalau kita membantu orang sukses di bawah kita, dan kita pun akan sukses, teman-teman. Ya, berarti dari poin itu pun saya sudah sangat cocok dalam bisnis ini. Yang kedua, ya kan, bisnis ini juga modalnya relatif kecil, teman-teman. Ya, kalau kita ngomong bisnis di luar sana, waduh, gede sekali modalnya, risikonya gede, teman-teman. Ya, di sini ya modalnya terukur, kecil, risikonya pun otomatis terukur, teman-teman. Saya suka sekali itu. Ya, cara menjalankannya pun simple dan sederhana, teman-teman. Ini kita dibantu tim kerjanya. Ya. Nah, cara kerjanya bagaimana nih? Mungkin Anda berpikir, wah kalau saya join saya harus pintar ngomong kayak Pak Yudi nih. Misalnya gitu ya, ada yang berpikir seperti itu ya, ya kan? Nah, ternyata enggak seperti itu, teman-teman. Ya. Caranya gimana dong, Pak, supaya saya bisa jalan bisnisnya di tren ini? Ya kan? Nah, ketika Anda sudah bergabung, saya yakin betul, mungkin di kontak WA Anda itu ada jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Ya. Lalu Anda apakan kontak WA Anda? Anda undang saja, teman-teman, ya, satu hari satu orang saja. Undang ya, ini saya ngomong undang, Anda bukan jualan. Ya, karena yang jualan satu hari satu mungkin ada yang bisa ya, tetapi mungkin juga ada yang tidak bisa. Tetapi ketika mengundang, saya hampir melihat ya 99% orang bisa melakukannya, teman-teman. Jadi sebagian besar orang mampu melakukannya. Mengundang kemana, Pak? Mengundang ke acara seperti ini, mengundang teman-teman, ya, mengundang sanak keluarga, sanak saudara, itu ke dalam presentasi seperti ini aja, teman-teman. Undang, ya, tidak ada beban. Undang, ya kan. Berikan mereka informasi tentang tren, selesai. Ya, nah saya lihat sekarang dari masing-masing ya, setiap hari satu orang Anda undang, maka dalam satu bulan ada 30 orang yang Anda undang. Nah, pertanyaan saya, dari 30 orang yang Anda undang, apakah cukup masuk akal hanya 2 orang saja yang bergabung, teman-teman? Saya rasa ini sangat-sangat masuk akal ya. 30 orang yang saya informasikan, hanya 2 aja yang bergabung. 28-nya nggak mau. Gitu. Oke? Ya, anggap saja namanya si A dan si B gitu ya. Nah, di bulan kedua, apa yang Anda lakukan? Anda bantu si A dan si B melakukan hal yang sama. A undang satu hari satu orang, B undang satu hari satu orang. Ya, 30 hari ada masing-masing 30 orang yang diundang oleh si A dan si B. Ya, dari masing-masing 30 orang yang diundang oleh si A dan si B sama, masing-masing 2 orang saja yang bergabung, teman-teman. Ya, simpel ya, ternyata mudah ya menjalankannya ya. Nah, kita lihat teman-teman dengan hal yang sepele tadi kita lakukan ya, dengan kelipatan 2 ini kita lihat di bulan ke-12, teman-teman. Ada 8.000 mitra di bawah Anda. Dengan cara yang mudah tadi. Ya, kita lihat potensinya. Berapakah potensi keuntungan bonus pasangan yang akan Anda terima dengan cara yang mudah ini? 2,8 miliar, teman-teman. 4.000 pasang dikali 700.000. 2,8 miliar. Ya, mungkin Anda berbicara seperti ini malam ini. Pak, kalau nggak berhasil
seperti itu gimana? Kalau saya nggak sukses itu di sana gimana, Pak? Ya, nah, kita kasih lihat sekarang. Saya simulasikan ini gagal 90%, ya, Anda masih mendapatkan 280 juta, teman-teman. Ya, kalau saya bilang tadi modal awalnya berapa? 10.500.000 atau 14.700.000. Dan inilah potensinya yang bisa kita raih, teman-teman. Ya, dan bidang yang kita kerjakan adalah bidang internet, di mana seluruh orang, ya, sebagian besar orang membutuhkannya, teman-teman. Ya, nah, saya masuk lagi ke dalam potensi keuntungan bonus residual atau passive income kita, teman-teman. Ya, tadi saya berbicara tentang generasi, ya, generasi 1 sampai 10. Generasi 1 ini bebas, ya, Anda boleh ngomongnya ini 1 bulan, ada yang boleh ngomong ini 6 bulan, silakan teman-teman, Anda lah yang ngatur sendiri. Ya, generasi 1 kita apa ya? Saya rata-ratakan, ya, biasanya orang itu mampu menjoinkan 5 mitra, teman-teman. Ya, generasi 1 kita ngomongnya 5 mitra. Oke, gini deh, kita ngomong anggap aja ini tahun deh. Ya, kita ngomong anggap deh tahun. Tahun pertama kita ngomong 5 mitra, teman-teman. Ya, 5 mitra kali 5.000, 25.000 per bulan. Waduh, kecil, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya ingin memberi Anda gambaran, memberi Anda perbandingan atas kira-kira, ya, apa yang Anda kerjakan sekarang ini worth it enggak? Maksudnya ini apakah ini worth it untuk kita kerjakan dalam beberapa tahun ke depan, teman-teman. Ya, nah ini ya, generasi saya anggap aja saya ngitungnya tahun gitu. Padahal ini bebas ya, mau bulan, mau hari, silakan. Kita ngomong tahun deh, ya kan, supaya lebih lambat gitu. Generasi kedua, ya, 5 mitra tadi kita ajak mereka, kita ajari mereka untuk masing-masing juga mensponsori 5 mitra. Ya, generasi ketiga ada 125 mitra penambahan di bawah kita. Ya, kita kali Rp5.000, kita akan mendapatkan 625.000 per bulan. Ya. Nah, kita lihat teman-teman. Ya. Kalau Anda ingat kuota yang global itu adalah berapa tadi? 500.000 per bulan. Artinya apa? Ketika Anda bergerak sampai generasi ketiga saja, Anda bisa mendapatkan yang namanya gratis berinternet, teman-teman. Sudah ada yang bayarin nih. Ini kan passive income. Jadi sudah ada yang bayarin kuota internet Anda. Di mana di luaran sana, seperti saya katakan tadi ya di depan ya, apakah Anda masih mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan selanjutnya, karena saya yakin dan saya paham teman-teman nggak akan ada yang stop berinternet, ya, Anda mau jadi pengguna terus-menerus seperti sekarang ini, teman-teman. Ya, tetapi hari ini Anda mempunyai kesempatan untuk merubah itu semua. Ya, oke, saya balik lagi teman-teman ke sampai kita generasi 10 ya, kembali kita ngomong ini mungkin kalau Anda mau hitungnya ini tahun silakan ya, nggak apa-apa ya. Kita ngomong tahun ke-6 gitu ya, sudah bisa mendapatkan 78 juta per bulan. Ya, kita bilang tahun ke-10 misalnya ya, ada total 12 juta mitra di bawah kita, ini dapatnya berapa? 60 miliar per bulan, teman-teman. Wih, angkanya fantastis sekali. Ya. Nah, sekarang kita ngomong nih. Pak, kalau nggak semulus itu gimana, Pak? Kalau nggak selancar itu gimana, Pak? Ya, oke. Sekarang saya simulasikan hal yang lebih ekstrim, teman-teman. Saya gagalkan ini 99%, Anda masih mendapatkan 600 juta per bulan, teman-teman. Ya, ini tadi saya ngitungnya sudah sangat lambat sekali loh. Generasi ini 1 tahun. Anda bayangin, kerjakan ini 10 tahun, Anda punya penghasilan 600 juta per bulan. Ini luar biasa, apa luar biasa banget, teman-teman. Ya, ini nggak ada di luar sana ya. Oke. Nah, selain itu bonus-bonus yang keempat ditambahin lagi sama tren, teman-teman. Anda ada reward tambahannya ya. Jadi kalau Anda suka berpergian ke luar negeri, Anda suka pakai gelang emas, Anda mau jam tangan Hublot, Anda nggak perlu beli, Anda nggak perlu bayar. Tren kasih, teman-teman. Ya, Anda akan diberikan liburan ke luar negeri tanpa bayar, ya. Anda diberikan gratis, teman-teman. Nah, luar biasa sekali. Ya, selain itu juga Anda diberikan mobil impian, ya, rumah idaman tanpa perlu nyicil, ya, termasuk pajak-pajaknya pun dibayar oleh perusahaan. Ini luar biasa, teman-teman. Ya, nah ini berlaku akumulasi ya, yang rumah dan mobil ini ya. Jadi poin berapapun nanti Anda akan bisa meraihnya. Ya, di sini poinnya adalah Anda tidak pernah stop, Anda tidak pernah berhenti. Anda pasti akan meraih ini, teman-teman.
Ya, nah ini adalah tambahannya ya dari perusahaan ya, bukan ini Anda tidak diminta nyicil, flexing seperti itu, enggak ya. Ini adalah tambahan yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Selain itu untuk menjalankannya mungkin teman-teman sudah merasa wah ini keren nih, ini bisnisnya keren nih. Ya, kira-kira cara jalaninya gimana nih? Nggak usah khawatir. Jadi kita juga diberikan buku bagaimana untuk menjalankan bisnis ini. Ya, Anda bisa baca di sini sangat simpel sekali. Ya, Anda diminta untuk baca buku panduan, tulis daftar nama, lalu mengundang, ya, presentasi, tindak lanjutin ke dalam tindak lanjut masuk ke dalam sistem. Ya, nah untuk teman-teman yang baru bergabung, nggak usah khawatir sekali lagi teman-teman. Anda cukup lakukan 3 langkah saja, yaitu sampai mengundang. Ya, langkah 4, 5, 6 Anda akan dibantu oleh tim. Ya, kita ada tim kerja teman-teman. Nggak usah khawatir. Ya, akan ada selalu acara-acara Zoom seperti ini yang sifatnya private, yang ada juga sifatnya nasional, teman-teman. Ya, untuk bahan kita, untuk tempat kita, teman-teman di sini yang baru bergabung untuk bisa mengundang kerabat-kerabatnya ke dalam presentasi ini. Seperti itu. Ya. Nah, ini ada quote dari Warren Buffett ya. Jadi beliau salah satu orang terkaya di dunia juga ya. Beliau mengatakan jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Ya, jadi beliau ini sangat mengingatkan kita sekali ya, nyentil kita saat ini pentingnya kita membangun aset, teman-teman. Ya, aset itu bisa berupa rumah, kos-kosan dan lain sebagainya, tetapi aset itu juga bisa kita bangun dalam bisnis ini. Ya, kita membangun aset kita membuat jaringan kita, network kita yang besar, itu juga tentunya akan menghasilkan passive income untuk kita. Ya, kita bisa menjadi yang baju biru ya, tidur-tidur pun duit masuk ke rekening kita, teman-teman. Ya, nah selanjutnya kita juga adalah bisnis yang legal ya, jadi kita sudah sangat legal sekali teman-teman ya, saya juga ada buktinya ya, kita sudah terdaftar di AP2LI juga dari SUPL-nya ini ya, dari Kemendak juga komplit ya, izin postel dari lolos Sukovindo juga, TKDN kita 30,41% teman-teman, jadi dengan kata lain kita ini adalah ciptaan anak bangsa ya, atau kita ini produk apa ya, made in Indonesia, teman-teman. Ini luar biasa sekali. Nah, ini adalah hal yang selalu membuat saya merinding ya. Jadi kita bukan saja ngomong ini ciptaan anak bangsa, tapi ini ternyata sudah mengembarkan dunia, teman-teman. Karena kita juga mendapatkan rekor dunia dari Muri, teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Jadi satu-satunya perusahaan penjualan langsung ya, pertama yang memasarkan modem internet. Ya, jadi ini sangat luar biasa sekali. Nah, selain juga kita mendapatkan kebanggaan ini juga menggambarkan kita bahwa tren ini sangat-sangat apa ya, legal ya. Ini adalah satu bukti di mana perusahaan ini adalah perusahaan yang legal. Kenapa, teman-teman? Untuk mendapatkan rekor Muri ini, kita dicek apakah perusahaan ini sehat, apakah perusahaan ini izin-izinnya lengkap, apakah perusahaan ini bayar pajak dan lain sebagainya, ini dicek, teman-teman. Ini nggak main-main. Ya, ketika kita sudah memenuhi semua syarat, baru kita mendapatkan penghargaan ini, teman-teman. Ya, nah satu hal lagi yang menjadi bukti di mana saya mengucapkan di depan tadi, bisnis ini ya, misi kita itu ingin menciptakan banyak entrepreneur, ingin kita ternyata ingin membantu banyak orang di era pandemi ini sudah terbukti dari award ini, teman-teman. Jadi semua perusahaan yang ada di bawah AP2LI itu setiap 2 tahun sekali kita ada award seperti ini ya, namanya Helmi Atta Mimi Award. Ya, mungkin teman-teman di sini bisa baca di sini kita winner of sales revenue of the year. Artinya apa, teman-teman? Dalam 1 tahun pertama kita sudah bisa menyabet yang namanya sales revenue. Sales revenue ini kalau kita bisa bilang ini omset atau ini income terbesar perusahaan, teman-teman. Dari ratusan perusahaan network marketing yang terdaftar di bawah AP2LI, kita number 1, teman-teman, untuk yang namanya sales revenue. Artinya apa? Ya, di era pandemi ini ternyata sudah membuktikan bahwa kita ini membantu banyak orang. Karena apa? Bisnis kita jalan, bisnis tim kita, mitra kita di bawah semua jalan, otomatis ini kita bisa menang. Setuju ya? Artinya di bawah dari perusahaan ini, mitra-mitra yang mengerjakan ini semuanya sukses, teman-teman. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan award ini. Ya, ini nggak main-main ya, Anda bisa cek juga nanti kebenarannya ya, ini di AP2LI seperti itu. Ya, nah sampai dengan slide terakhir ya, pemilihan waktu adalah segalanya. Jadi kalau Anda memulai hari ini, Anda akan berada di bawah tim kerja.
Ya, tadi saya sudah sampaikan kita ini baru 1 tahun, teman-teman. Ya, baru sekitar 15.000 pengguna seluruh Indonesia dan target pasar kita adalah 215 juta. Artinya apa? Kalau Anda mulai hari ini, Anda akan di bawah tim kerja dan kita bersama-sama akan joinkan jutaan mitra, teman-teman. Ya, tetapi jika Anda memutuskan untuk menunggu, ya tidak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi tim kerja dan para pengundang Anda tidak akan pernah berhenti. Ya, dan kita bersama-sama akan realisasikan ini, kita akan joinkan jutaan mitra dan di seluruh Indonesia, teman-teman. Ya, dan mohon maaf jika nanti di saat itu sudah terjadi, teman-teman yang hadir pada malam hari ini baru ingin memutuskan untuk bergabung, waduh sayang, teman-teman. Ya, hari ini Andalah yang ditawarkan terlebih dahulu, hari ini Andalah yang diinformasikan terlebih dahulu, dan Andalah yang memiliki kesempatan terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jangan lewatkan peluang emas ini dan bergabunglah sekarang juga untuk mewujudkan kehidupan impian Anda bersama dengan kami, teman-teman. Ya, terima kasih. Ini juga ada sedikit informasi tambahan ya. Jadi dari perusahaan ini kantornya ada di mana, nomor telepon, website, ya, media sosialnya, email dan lain sebagainya, teman-teman. Ya, oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika tadi dalam penyampaian saya ada salah-salah ucap. Saya mohon maaf, teman-teman. Ya. Saya lanjutkan, selanjutnya mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman. Monggo. Ya, silakan. Oke, selamat malam ya teman-teman. Terima kasih pada Mas Yudi ya, yang sudah share berbagi tentang satu informasi. Dan kami berharap dari informasi ini, kita tidak hanya menyikapi sebagai satu informasi belaka, tetapi di balik itu, kami berharap teman-teman yang hadir itu bisa melihat ya, satu peluang yang ada di balik informasi ini. Ya. Pada malam hari ini ada beberapa teman yang diundang dan beberapa juga ada yang keluar masuk ya. Tadi yang pakai nama admin itu keluar masuk dan juga udah terlambat gitu. Jadi informasinya memang mungkin agak terputus. Ya silakan yang mengundang untuk lain kali diajak kembali ke acara seperti ini supaya apa, informasi itu bisa diterima secara utuh ya. Supaya kita bisa menyikapi dengan benar ya. Kemudian ada beberapa juga peserta yang datangnya agak terlambat ya. Pak Saifullah Kasman tadi juga agak terlambat, kayaknya masuknya juga untuk sisi produk juga agak terlambat ya. Jadi hanya penjelasan bisnisnya gitu. Tetapi untuk siapa Burani, kemudian Budwi, sama yang menggunakan inisial LST ini sejak awal ya. Mudah-mudahan meskipun tidak open cam tetapi bisa menyimak ya. Teman-teman, kami berharap memang kalau bisa sesi berikutnya ini kan sesi diskusi ya, tanya jawab, benar-benar menggali dari informasi yang mungkin kita baru terima 20% nih, ya, karena penjelasan awal biasanya rata-rata orang baru menangkap 20%. Ada 80% lagi yang memang perlu kita perdalam lagi. Makanya ini kesempatan untuk teman-teman boleh bertanya. Ya. Ada beberapa hal yang memang perlu kita garis bawahi dan kalau boleh kami ulang kembali, kami jelaskan bahwa informasi yang pertama bahwa satu perusahaan yang namanya Trend Global Teknologi ini memberikan satu kesempatan untuk kita bisa memiliki solusi dari kesulitan atau permasalahan ketika kita menggunakan internet. Rata-rata orang menggunakan internet itu memanfaatkan satu provider ya, atau satu operator. Hanya orang-orang tertentu yang dia mungkin dituntut karena pekerjaan dan kebutuhan, ya dia menggunakan beberapa SIM card, beberapa HP gitu. Dan ini sisi negatifnya adalah pemborosan, ya, karena otomatis untuk menghidupi masing-masing nomor itu aja kan juga tetap harus kita belanja setiap bulan ya. Dan kita juga tahu bahwa masing-masing operator ini memiliki kelemahan. Nah, perusahaan ini melihat kendala-kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan yang sebagai pengguna internet, makanya muncul satu ide bagaimana mengkolaborasikan
supaya kelebihan-kelebihan masing-masing operator ini bisa kita miliki. Ya, makanya Trend Global Teknologi menjalin kerjasama dengan 5 provider di Indonesia dan ribuan provider di seluruh dunia. Untuk apa? Untuk menyediakan sinyal internet lebih stabil bagi Anda semua, bagi kita semua. Artinya ketika kita masih menggunakan single operator atau satu operator, satu provider, kemungkinan banyak sekali atau sering sekali kita mengalami kendala ya, sinyal blank spot itu di beberapa tempat gitu. Nah, ketika kita menggunakan multi operator, ini juga akan lebih simpel. Apalagi kita juga tanpa menggunakan SIM card, sehingga benar-benar ini ekonomis. Ya. Dan wujud dari produknya adalah smart modem seperti ini. Ada 2 pilihan warna, merah sama kuning, ya kita boleh pilih. Fungsinya sama. Ya. Tetapi untuk teknologinya ada 2 macam. Ada yang hanya bisa digunakan di lingkup nasional, ya, untuk Nusantara saja 5 provider yang ada di Indonesia. Tetapi bisa juga satu teknologi yang bisa digunakan di 111 negara. Artinya tergantung dari keinginan kita. Ya, intinya apa? Kita boleh mendapatkan sinyal internet lebih sempurna, ya, lebih stabil, lebih bagus karena ditopang oleh banyak provider, dan kita bisa gratis. Caranya gratis, nah, kalau kita menjadi mitra, menjadi pelanggan, kita tidak harus mengeluarkan anggaran baru, cukup mengalihkan belanja saja dari pembelanjaan kita sehari-hari di outlet-outlet pinggir jalan gitu, ya, counter-counter HP, kita belanjakan di Trend. Gitu. Kita pindahkan aja belanjaan di Trend. Nah, dengan kita menjadi pelanggan, kemudian kita mau menjadi iklan berjalan. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita hanya berbagi informasi aja tentang kemudahan berinternet, gitu. Bisa gratis, bisa menjadi sumber income juga. Ya, jadi kita boleh menikmati sumber income tambahan dari 1 unit atau 1 akun yang kita miliki. Kalau kita masih kurang, kita boleh tidak dibatasi untuk memiliki beberapa akun. Ya. Mau mulai dari 1 akun atau 1 alat, 1 unit, boleh-boleh saja. Artinya dengan kita bekerja sama menjadi mitra Trend, kita berhak untuk mendapatkan profit sharing. Ya. Itu dari si produk. Kemudian dari sisi yang kedua, Trend Global Teknologi tidak hanya memberikan solusi bagaimana berinternet lebih lancar, tetapi bagaimana kita juga bisa memiliki sumber income tidak terbatas. Kenapa? Karena dengan sistem yang digunakan oleh Trend, ini adalah sistem networking. Dan sistem networking itu adalah salah satu bisnis yang dibangun di kuadran kanan. Ya. Sekelas dengan kita memiliki franchise, sekelas kita membangun konglomerasi. Tetapi kalau membeli franchise, apalagi kalau membangun konglomerasi, kita butuh dana yang begitu besar. Tetapi dengan kita menjalin kerjasama secara networking dengan perusahaan Trend, kita cukup dengan modal yang terjangkau. Kita tidak akan mungkin datang ke operator untuk bisa memiliki saham kepemilikan yang cukup besar hanya dengan modal 10-20 juta. Ya sulit ya. Karena untuk membangun satu BTS saja udah 2-3 miliar. Tetapi dengan kita menjadi pelanggan Trend, menjadi mitra Trend, kita bisa memiliki potensi penghasilan tidak terbatas. Dan penghasilan itu bisa kita gunakan untuk diri kita sendiri, bisa untuk keluarga, bisa untuk warisan. Dan itu menjadi satu aset yang bisa kita miliki dan kita bisa wariskan. Berupa bisnis dan pendapatannya untuk anak cucu kita ketika mereka mau menjalankan. Apalagi kalau memang kita sudah saatnya untuk ya mulai dipanggil ya untuk harus meninggalkan anak-anak keluarga kita. Nah, bisnis dan pendapatan ini bisa diwariskan ke anak. Gitu. Jadi mungkin ini sekilas ya, sekilas 2 peluang yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi. Dan silakan teman-teman menanyakan. Kebetulan saya join dengan perusahaan ini baru ya berapa bulan, Juli ya, dari Juli 2021. Ya, jadi kalau Juli sampai Mei ini ya 1 tahun belum ada, Mei, Juli ya, berarti 10 bulan ya, 10 bulan. Nah, salah satu alasan saya karena memang saya melihat ini satu peluang. Walaupun saat ini saya masih aktif bekerja, setiap bulan saya juga mendapatkan income, tetapi saya tahu persis kehidupan sebagai seorang profesional, sebagai seorang pegawai, ini
hukumnya itu ya memiliki penghasilan yang terbatas. Kita tidak bisa meminta besar penghasilan sesuai keinginan kita sendiri. Beda halnya kalau kita kepengen menjadi seorang pengusaha. Nah, di bisnis ini bersama-sama brand kita bisa membuat penghasilan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semua ada caranya. Gitu. Karena betul-betul pure bisnis, jadi kita memang harus kerjakan. Nah, kabar gembiranya, ketika bulan Juli saya join dengan perusahaan ini, di bulan Agustus perusahaan sudah mentransfer bonus senilai dari harga modem itu. Ya. Sehingga praktis bulan kedua seterusnya, sampai sekarang dan seterusnya, saya sudah memiliki modem ini secara gratis, lengkap dengan kuotanya setahun, dan lengkap dengan hak bisnisnya. Ya. Dan penghasilan itu selalu bertumbuh seiring dengan perkembangan bisnis kami. Sehingga untuk bulan-bulan berikutnya, kami juga menerima transferan lagi, dan kami sangat sadar bahwa apa yang saya beli ini adalah satu aset yang semakin lama semakin besar nilainya. Kalaupun saya dikatakan ini investasi di sebuah bisnis. Karena kalau investasi di tempat yang lain, ya, misalnya di reksadana, saham, obligasi, deposito, logam mulia, gitu, dan sebagainya, itu kita butuh menunggu waktu lama. Memang kita tidak ngapa-ngapain. Ya. Tetapi kalau kita investasi di sebuah yang tetapi hasilnya bisa optimal. Nah, itu makanya kenapa saya tidak ingin sesegera pengen menikmati pendapatan saya, kemudian saya belanjakan lagi modem kedua, dan saya belanjakan lagi trend home atau produk yang ketiga. Ya. Dan nanti pun saya juga tetap akan lipatkan lagi dengan semakin banyak memiliki akun bisnis. Karena saya tahu setiap akun ini bisa menghasilkan. Karena anak saya 4, saya punya 1, sehingga kalau 4 anak dengan saya suami istri ya berarti 6. Target minimal saya harus memiliki 6 titik ya. Karena kalau belum memiliki 6 titik saya tidak akan berhenti untuk membeli akunnya. Karena kami juga tahu ketika nanti usia semakin menua, kemampuan juga semakin menurun, biaya kesehatan dan sosial ini semakin tinggi. Sementara ketika saya pensiun pendapatan saya drop ya. Dan ketika ada bisnis ini memberikan kesempatan saya untuk bisa memiliki sumber income pengganti, sumber income tambahan yang justru besarnya tidak terbatas ketika kita mau menjalankan. Nah, ini menjadi satu peluang untuk saya dan siapapun, termasuk Anda yang diundang oleh pengundang Anda. Artinya apa? Anda yang diundang oleh pengundang Anda malam hari ini bukan mau diambil, bukan mau diminta sesuatu, tetapi justru pengundang Anda ingin berbagi tentang satu cara kehidupan Anda, kehidupan kita semua, itu selalu bertumbuh. Semakin sehat, semakin kaya, semakin murah hati. Gitu. Dan ini adalah salah satu cara. Kalaupun Anda tidak cocok dengan sistemnya, kalaupun Anda tidak butuh produknya, tidak masalah. Terima ini sebagai satu informasi. Ketika Anda berteman dengan orang yang mengundang Anda tetap berteman. Bersaudara, tetap bersaudara. Tetapi kalau Anda betul-betul bisa menangkap niat baik dari pengundang Anda, bahwa beliau itu kepengen memberikan kesempatan untuk bisa bertumbuh bersama, ya, mengajak bersama-sama untuk bekerja bersama, ya, untuk kita bisa membangun diri, membangun kekuatan finansial, membangun aset untuk orang-orang yang kita cintai dalam keluarga kita, ya, baik itu anak kita, pasangan kita, keluarga besar kita, ya. Silakan ini diambil. Ya. Tetapi kami juga pesan, karena ini bisnis, Anda harus hati-hati, jangan sampai ini Anda terima sebagai satu hal yang menipu Anda. Gitu. Jadi Anda penting hati-hati. Karena semua bisnis itu harus bisa dianalisa secara matematis. Banyak sekali investasi-investasi di luar sana itu yang menjanjikan keuntungan tidak bisa dianalisa dengan matematis. Sehingga banyak yang terjebak dan akhirnya mereka rugi. Jadi kami ingatkan Anda harus hati-hati menerima peluang baru. Siapa tahu ya, teman Anda ini akan menipu Anda. Makanya pelajari dulu apakah ini betul-betul logis gitu, untuk Anda terima sebagai satu bisnis atau tidak. Nah, kalau memang Anda sudah betul-betul pahami dengan niat baik Anda, positive thinking, silakan Anda perdalam lagi apakah memang betul-betul Anda butuh produknya. Kalau Anda butuh, silakan Anda beli. Kalau saya awalnya memang tidak begitu butuh ya, tetapi saya lebih besar butuh pada peluang bisnisnya. Makanya oke lah,
Toh kalau saya ambil bisnisnya, saya tetap harus ambil produknya gitu. Makanya saya ambil kesempatan dua-duanya. Produk saya juga gunakan karena otomatis saya yang tadinya hanya menggunakan Telkomsel, saya bisa menggunakan semua operator gitu yang ada gitu kan. Jadi saya lebih dimudahkan. Kalau Telkomsel bermasalah, saya bisa pindah ke yang lain, baik itu secara manual maupun otomatis. Jadi dari si produk memang saya diuntungkan. Dari si bisnis saya sangat-sangat diuntungkan. Jadi kalaupun Anda yang mendengar informasi ini belum menangkap peluang, tidak butuh produknya, tidak masalah. Jangan beli produknya kalau memang tidak butuh. Dan lagi kalau Anda diminta untuk mengambil satu keputusan, jangan ambil keputusan kalau memang tidak ada artinya untuk perkembangan apapun kehidupan Anda. Tetapi kalau Anda menganggap ini sebagai satu hal yang bermanfaat, silakan pikirkan serius. Dan tugas kami, tugas orang yang mengundang Anda itu hanya ingin membantu Anda untuk kita bersama-sama memperbaiki kehidupan kita yang rata-rata juga kita masih kepingin bertumbuh. Kalaupun Anda sudah kaya, kami ingin mengajak Anda untuk menjadi lebih kaya. Apakah Anda siap? Kalau siap, ini kendaraannya. Kalaupun Anda meyakini kendaraan yang lain, silakan. Tapi seberapa cepat, seberapa yakin, seberapa mampu Anda bisa bertumbuh. Tetapi yang saya tahu persis, karena memang saya sudah sering ketemu dengan orang-orang ini, di setiap Selasa seperti hari ini, kebetulan saya membuka 2 layar ya, ada satu pertemuan khusus. Di satu pertemuan tadi ada pencapaian 400 juta ya, pencapaian baru 400 juta. Tetapi beberapa orang, banyak orang yang sudah mencapai penghasilan di atas 500 juta. Bahkan ada yang 2 miliar. Kebetulan bicara tadi malam itu sudah ya 2 miliar. Ya. Baru 1 tahun. Kalau ada orang lain bisa. Kalau kita melakukan cara yang sama, kita juga potensi bisa memiliki hal yang sama. Jadi silakan ya pahami peluang ini dengan bijak, semata-mata mungkin Anda tidak butuh, tapi mungkin keluarga Anda butuh. Mungkin saat ini Anda sudah cukup penghasilan saat ini, tetapi kalau terjadi sesuatu pada Anda, pada kita semua, anak dan pasangan atau keluarga kita juga membutuhkan kehidupan yang jauh lebih layak. Makanya ini menjadi satu kesempatan kita siapkan aset untuk keluarga kita. Itu aja tambahan dari kami. Seandainya ada teman-teman yang kepingin mau memperdalam, menanyakan suatu beberapa hal yang kurang jelas, silakan. Ya. Ada Pak Saifullah, ada Bu Rani, ada Bu Dwi, ada ini Pak atau Bu ini LST ini. Ya. Silakan langsung open mic. Ya. Kami beri kesempatan waktu untuk Anda, atau bisa juga Pak Sujali untuk memperdalam. Mungkin ada beberapa hal yang tadi malam belum dipahami. Silakan, waktu saya persilakan. Ya. Monggo mungkin Pak Saifullah, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo Pak. Ya. Pak Saifullah, selamat malam, masih mendengar saya? Pak Saifullah. Halo. Ya, halo. Pak Saifullah yang mengundang. Saya. Ya, Pak Ustadz Saifullah, boleh memberikan tanggapannya, Pak Ustadz? Atau mungkin pertanyaannya, atau mungkin apa yang ada mengganjal sehingga jadi bisa lebih jelas. Ya, sambil menunggu Pak Saifullah memberikan satu tanggapan, kita dengarkan dari Ustadz Mulatno yang baru masuk. Ini namanya admin ya, nggak apa-apa, tadi maju mundur cantik gitu kan, seperti orangnya ganteng. Nah ini Ustadz Mulatno datangnya terlambat, tapi nggak apa, mungkin di endingnya udah tahu ya, intinya kita mengajak untuk kebaikan, berinvestasi. Boleh tanggapannya Bapak Mulatno, Bapak admin ya, kira-kira apa yang didapatkan sedikit ya, kita paham tadi terlambat nggak apa-apa, coba kira-kira apa tanggapannya dari Ustadz Mulatno? Boleh di mic-nya di on dulu. Halo, terdengarkah suara dulu saya? Mic-nya, Pak. Halo. Ya. Ya, silakan. Oke, boleh. Coba. Saya masih bingung nih Pak. Oh, pegangan dulu kalau bingung. Masih belum coba. bisa menangkap informasi yang saya terima. Oh iya. Iya. Karena memang keluar masuk ya. Masuknya aja sudah penjelasan bisnis. Iya. Kemudian itu aja lepas terus, terpental terus gitu. Sering sekali terpental ya. Enggak apa-apa. Iya. Nanti lain waktu diundang lagi ya. Ya, ini silakan mungkin Pak siapa? Bu Rani atau siapa? Boleh. Bu Rani atau Bu Dwi?
Ya, Pak Ipung boleh, Pung? Pak Ipung boleh bicara? Atau mungkin Bu Dwi, ibu rumah tangga yang sambil menyambi ini. Bu Dwi boleh memberikan tanggapannya? Tadi tuh ada dokter juga, sahabat saya, Dokter Diana. Cuman dia sepertinya ada tamu. Eh ya, Bu Dwi boleh memberikan. Oke. Sepertinya dia memberikan pesan di kolom komen ininya ya. Ya. Selamat malam Pak Yudi, Pak Petrus, Pak Rahmat, mau tanya apakah untuk pembelian produknya ini wajib atau bisa dicicilkah untuk pembeliannya? Ini mentor saya lebih tahu nih. Boleh Pak Petrus atau Pak Yudi? Ya, karena kebetulan yang menjelaskan di awal tadi Pak Yudi, ya silakan Mas Yudi jelaskan dulu. Kalau nanti ada yang terselip nanti kami tambahkan. Silakan Mas Yudi. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, Bu Dwi. Thank you. Ini pertanyaannya ya. Baik sekali. Jadi, untuk pembelian produknya ini wajib? Iya, jawabannya adalah iya. Ketika kita mau memulai bisnisnya, tentunya syaratnya adalah kita membelinya dulu pertama. Ya, bisa dicicilkah untuk pembeliannya? Ya ini Bu, kalau cicil mencicil ini kalau dari perusahaan ini menyediakan dua macam pembayaran ya Kak. Yang pertama bisa pakai virtual account, itu transfer sejumlah yang diminta ya seharga produknya, atau bisa mencicil via kartu kredit ya. Biasa kita buat pembayaran pakai kartu kredit, lalu kita akan oper ke bank untuk ini kita minta program cicilan. Ya, program cicilan itu bisa dalam 12 bulan, kadang 24 bulan ya, tergantung dari bank penerbit kartunya. Ya, nanti dari situ kalau sudah bisa dicicil ya kan. Nah, kita jalankan bisnisnya, nanti dari bonus-bonusnya kita bayar cicilannya. Biasanya gitu, Bu. Kalau ada yang mempunyai kartu kredit. Ya, tetapi kalau misalnya mohon maaf nih, bukan maksud apa, kartu kreditnya nggak ada dan juga untuk dana awalnya masih kurang. Wah, ini kelihatannya yang ini Pak Petrus nih yang jago menjelaskan nih, karena beliau lebih paham dari saya. Monggo Pak Petrus, untuk yang hal itu mungkin Pak Petrus bisa kasih gambaran, Pak. Ya, baik, tak lengkapi ya, Bu Dwi ya, terima kasih pertanyaannya. Begini, di business networking itu ada 3 macam pilihan. Ya. Networking itu jaringan. Ya. Kita tahu bahwa bisnis jaringan atau bisnis networking ini adalah satu bisnis yang berada di kuadran kanan yang mengandalkan sebuah sistem. Ya, jadi kita tidak perlu harus berpikir apakah aku bisa, apakah aku punya pengalaman, apakah aku punya, tidak perlu. Ya. Yang terpenting ikuti sistem tadi, Mas Yudi sudah menjelaskan ada 6 langkah. Gitu. Ya. Termasuk juga macam-macam jaringan itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah jaringan penjual. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang dia memang mewajibkan karena perusahaan ini memiliki banyak produk. Jadi memang member-membernya harus pintar jualan. Jadi kalau yang tidak bisa jualan gimana? Yang tidak bisa berhasil. Gitu. Artinya orang yang mau berhasil di sana memang harus pintar jualan. Entah itu bagaimana caranya, ya offline, ya online, dan sebagainya. Nah, kemudian ada pilihan kedua adalah jaringan perekrut. Ya. Tetapi untuk memiliki kemampuan recruiting, itu orang harus pintar ngomong, harus punya banyak relasi, banyak pertemanan. Dia juga harus memiliki people skill, ya kemampuan komunikasi yang baik. Karena kalau orang tidak memiliki keterampilan ini, ya nggak bisa berhasil. Itu. Jadi tidak mudah untuk orang yang bisa berhasil di bisnis jaringan penjual atau bisnis jaringan perekrut. Nah, beruntungnya ada satu bisnis jaringan yang dibangun adalah jaringan pemakai, pengguna. Nah, tren ini mengambil pilihan di bisnis jaringan pemakai atau pengguna. Artinya apa? Kita tidak perlu harus pintar jualan, kita tidak perlu harus pintar merekrut-rekrut, tetapi cukup menjadi pemakai atau pengguna saja. Pengguna apa ya? Pengguna internet. Pemakai apa ya? Pemakai internet. Gitu. Tren, bukan pemakai internet yang lain. Gitu kan. Nah, dengan kita bisa menggunakan internet tren ternyata lebih bagus, lebih stabil, lebih komplit gitu. Jarang blank spot itu kan, jarang terjadi masalah. Tugas kita hanya menyampaikan kabar gembira ini pada banyak orang. Apalagi kita bisa tahu bahwa
peluang usahanya luar biasa. Bisa menjadikan penggunaan internet kita gratis, bisa menjadikan dengan kita memindahkan belanja ke tren dan menyampaikan kabar gembira ini pada banyak orang, kita bisa memiliki sumber income baru. Sehingga kalau kita ketemu dengan teman, kita bilang nih, sis, bro, mau nggak kamu bisa lebih kaya dari saat sekarang? Nah, caranya gimana? Ada satu cara, tapi daripada aku jelaskan salah, ayo ikut Zoom. Nanti tak kenalin pada orang atau pada teman, pada tim yang bisa menjelaskan. Kalau cocok silahkan dipikir, tidak cocok nggak apa-apa. Nah, dengan cara seperti itu nanti ada tim yang akan membantu Anda untuk menjelaskan lebih detail. Kalau teman Anda menolak, yang ditolak kami, yang ditolak tim, bukan Anda. Tetapi kalau mereka bergabung atau dia bergabung, bergabungnya ke Anda. Dan Anda yang dapat bonusnya. Baik dari bonus sponsor, bonus royalti, bonus pasangan, bonus residual. Anda akan menerima hak bonus pendapatan lebih besar. Gitu. Ya. Tetapi ya itu, karena kita jadi pemakai, kita bukan menyewa. Ya, kita jadi pemakai, kita harus memiliki alatnya. Kita belanja sekali seumur hidup. Ya. Kalau untuk tahun berikutnya kita cukup belanja kuotanya. Ya. Kalau misalnya angka 10 juta, itu ada kuotanya 3 juta. Ya. Berarti kalau perangkatnya itu senilai 3 juta, berarti sudah 6 juta sendiri untuk perangkat dengan kuotanya. Nah, berarti yang sisanya yang 4 juta, nah itu nilai bisnisnya ketika kita seperti membeli franchise. Tapi kalau kita membeli franchise di luar, nggak ada yang 4 jutaan. Ya. Paling murah ya 35 jutaan, itu aja ya paling ayam goreng. Yang ayam goreng kecil-kecil, kremes-kremes gitu aja. Dan itu nggak ada yang menjamin. Dan kita harus kerjakan juga setiap hari kalau kita tidak tungguin, dan otomatis ya kita nggak dapat apapun. Gitu. Yang dapat hasil ya pemilik franchise-nya, gitu kan, yang menjual franchise ke kita. Gitu. Tetapi dengan kita mau ya, memiliki personal franchise-nya tren, kita akan selalu dibantu oleh tim. Anda nggak bisa jelaskan, ada yang bisa menjelaskan. Anda nggak bisa jualan, ada yang bisa membantu. Anda nggak bisa mengajak orang, ada yang nanti timnya akan membantu Anda. Jadi sebegitu mudahnya itu. Rumusnya hanya bisa memiliki. Nah, perkara memiliki itu dengan cara bagaimana? Tadi Mas Yudi sudah menyampaikan boleh langsung dengan cash, boleh dengan dicicil. Tetapi bukan dari perusahaan langsung yang memberikan cicilan. Tapi pihak bank. Gitu. Dan pilihan-pilihan bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan pinjaman itu bisa dari bank, dari koperasi, dari finance, dari pegadaian, dari manapun boleh. Atau saudara silakan. Ya. Anda beli, ya. Setelah itu Anda kerjakan. Nah, tugas kami bagaimana? Membantu Anda untuk bisa mengangsur atau membayar angsuran tiap bulannya. Dan Anda juga harus mendapatkan penghasilan. Dan Anda juga harus bisa bertumbuh supaya income Anda semakin lama semakin berkembang naik. Dan itu akan menjadi aset Anda. Gitu. Tapi kalau Anda membeli franchise di luar, Anda nggak akan ada yang membantu. Ya. Anda sudah membeli franchise, Anda harus kerjakan juga. Kalau Anda tidak mau mengerjakan, ya, nggak akan dibantu. Kalau cuma konsultasi, ya konsultasi. Tetapi kalau membantu secara fisik tidak bisa. Tetapi kalau kami membantu secara fisik, gitu. Ya membantu follow up teman Anda, membantu bagaimana closing teman Anda, membantu bagaimana supaya mereka juga berkembang menjadi leader-leader hebat. Jadi ya, Anda tidak bisa atau belum bisa menjadi leader, ya tugas tim Anda yang akan membantu teman-teman Anda dan Anda menjadi seorang leader. Itu enaknya seperti itu. Jadi kita masuk di jaringan pengguna atau jaringan pemakai yang sangat simpel. Modal kita hanya sekali, tidak perlu harus belanja setiap bulan, itu enggak, cukup sekali. Tetapi keuntungannya itu tidak ada yang membatasi. Mau kita mendapatkan penghasilan berapa, nanti Anda akan ditunjukkan strateginya cara untuk mendapatkan penghasilan 100 juta bagaimana, 200 juta bagaimana. Tinggal Anda jalankan. Kalau Anda ada keluhan, ada permasalahan, kami tim yang akan membantu Anda. Begitu Bu Dwi mungkin bisa menjelaskan, ya, dan kami berharap Bu Dwi bisa menjadi tim kami sehingga kami bisa membantu, ya, termasuk Ustadz Rahmat, ya, kemudian Mas Yudi, Mas Budi, dan saya, dan banyak yang nanti akan membantu Anda. Begitu Bu Dwi, mungkin bisa diterima, atau kalau ada yang masih perlu ditanyakan lewat chat, monggo, mau sudah open mic, silakan langsung bertanya langsung, monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Petrus untuk informasinya. Berarti kalau misalnya kita belum bisa membeli produk tersebut, ya misalnya
dengan alasan yang ketiga tadi ya, berarti kita belum bisa merekomendasikan teman kita untuk kita hire buat partner kita gitu berarti ya Pak ya? Ya mungkin langsung saja Mas Yudi ya. Jadi begini, kalau Mbak Dwi mau merekomendasikan pada teman, seandainya mereka langsung join, nah itu join pada siapa? Apakah Anda rela join kepada kami yang dapat bonus kami? Kan enggak juga kan? Jadi memang Mbak Dwi harus membuka nomor akun sendiri, karena nanti itu menjadi satu sarana, menjadi satu pintu, satu jalan untuk mendaftarkan teman Anda begitu. Jadi memang tidak ada pilihan lain, memang untuk kita harus menjadi pemakai dulu, memiliki nomor akun, ya, nomor ID, sehingga ketika teman-teman mau kita kenalkan, ketika mereka ada beberapa yang join, itu langsung dipasangkan pada organisasinya Bu Dwi. Gitu ya, Bu Dwi, bisa dipahami ya? Yes, Bisa Bu Dwi? ya Bu Dwi mungkin ilustrasinya seperti ini. Kita kadang sulit menjelaskan sesuatu kalau kita belum merasakan gitu ya. Oh, buah apel itu enak loh, rasanya manis. Masa mana barangnya, seperti apa rasanya? Kan bingung juga kita kalau belum ada barangnya. Nah, paling enggak dengan Bu Dwi join, merasakan, dan mungkin bisa curhat kiri kanan tetangga gitu kan. Minimalnya tahu yang dipakai apa dan dirasakan bersama, dan itulah yang paling dalam, yang paling pas, sehingga ini bukan produk kaleng-kaleng ya kan, sehingga mereka juga tahu bisa merasakan manfaat nyatanya, belum lagi bisnisnya. Ya, saya bisa paham Bu Dwi paham dengan bisnisnya, ini luar biasa kan ya. Sayang sekali pada saat merekomendasikan orang, tiba-tiba ininya ke saya. Loh, saya nggak kenal temannya Bu Dwi, terus ininya ke saya. Loh, saya nggak ikhlas juga kalau begitu. Orang sahabat saya yang merekomendasikan Bu Dwi kan. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, memang sebaiknya Bu Dwi dulu. Sehingga bonus 10%-nya itu bukan ke saya, gitu ya Bu Dwi, tapi ke yang merekomendasikan, gitu ya Bu Dwi. Saya yakin Bu Dwi paham ini, atau tahu lah apa yang harus dilakukan. Gitu ya Bu Dwi ya. Nah, ini yang menarik ada Bapak admin nih, Pak Mulatno. Maju mundur cantik gitu kan, putus nyambung. Ini sepertinya memang harus join tren. Tren itu memang solusi dari putus nyambungnya hidupan Pak admin ini. Ya tadi kita tadi pagi habis kerja bakti Pak ya, bareng sama teman saya ini Pak Mulatno yang admin ini. Nah, kita udah testimoni juga sama sahabat-sahabat di atas, itu luar biasa. Cuman saya lupa tes di ruangan Pak Mulatno ini. Nanti kita ceklah di atas seperti apa biar ngacir, nggak ada putus-putusan. Sayang Pak, bisnis putus tiba-tiba rezeki juga putus kan nggak enak. Nah, sekarang diberikan tanggapannya dulu ya, apa yang Pak Mulatno dapati hari ini, dicurhatkan dulu coba biar kita bisa menangkap ternyata memang sampai situ pemahamannya, sehingga nanti kita bisa sempurnakan. Coba Pak Mulatno boleh beri tanggapan? Yuk. Ya, yang sementara bisa saya tangkap ya, ini kan jenis jaringan. Jadi usaha keras di sini ya harus merekrut. Nah, sedangkan kami di sini untuk merekrut itu kan apa ya, butuh pokoknya harus fokus juga. Semua kalau nggak fokus ya nggak akan bisa maksimal. Super Nah, sekali. di sini sering-sering terpecah. Yes. Kalau hanya menjadi konsumtif, ya saya belum tahu konsumtifnya itu seperti apa. Iya. Peluang konsumtifnya seperti apa ya belum mengerti juga. Ini butuh. Yes. Saya masih butuh pendalaman lebih Nah, jauh itu tentang hal intinya ini. itu, betul. Betul. Jadi Pak Mulatno memang harus dari awal sehingga jadi utuh. Karena berbicara jaringan memang harus fokus, tapi kita nggak mesti fokus. Kenapa? Karena dunianya internet. Jadi nggak mesti silaturahmi door to door, ketemu orangnya, ini lo produk bagus. No, bukan waktunya. Ini waktunya online. Dan produk kita internet. Ya kan? Tanpa ruang batas dan waktu, kita bisa tembus kemana-mana. Bahkan ke luar negeri pun bisa. Jadi kata kuncinya produknya internet. Jadi bukan yang Iya. nggak bisa kepegang, bukan yang bisa dipegang, kudu disamperin gitu kan. Ya mungkin besok harus Kalau boleh datang. saya tahu Iya, itu oke. apa namanya
untuk menjadi agen, apa sih namanya tadi? Ya. Untuk menjadi agen, mitra, ya? gitu. Agen atau Mitra, ya partner. Untuk menjadi mitra kan butuh apa namanya? Butuh pembeli paket, apa namanya? Akun paket. alat. Ya. Itu berapa? Pemulanya berapa? Pemulanya berapa nominalnya? Ya, ini Silakan, ya. Mas Bisa Yudi. dicicil tadi kan? Pak admin ya. Pak siapa tadi namanya? Pak Mulatno. Pak Mulatno. Mulatno. Ya. Pak Mulatno. Oke, salam kenal ya Pak Mulatno ya. Oke. Ya. Memang baiknya Pak Mulatno besok ikut lagi ke acara kita yang jam 7:30 ya. Ini yang presentasi yang skalanya lebih besar dari hari ini, ya kan? Nanti didengerin dari awal Pak sampai akhir ya. Cuman tadi ada yang menarik Pak ya. Jadi saya ingin rangkum sedikit aja gitu ya. Saya ingin rangkum sedikit aja sebuah gambaran apa sih sebenarnya yang malam hari ini kita informasikan gitu ya Pak ya. Nah, kita ini menginformasikan bahwa kita memberikan solusi dalam berinternet. Itu yang pertama. Internet kita lebih lancar, Pak. Ya, jadi Pak Mulatno kan bisa lihat ya, kita ya, saya, Pak Petrus, Pak Ustadz Rahmat ya, kita nggak putus-putus, Pak, nggak keluar masuk, Pak. Ya, itu yang pertama. Ya, ini ada solusi berinternet lebih lancar gitu loh. Ya, ada solusi berinternet lebih stabil, lebih baik, Pak. Ya, karena apa? Karena kita multi provider. Ya, provider kita banyak, Pak. Nggak cuma satu single ya. Kita multi operator seperti itu. Ya. Nah, selain dari itu, kita juga menawarkan mengubah gitu loh. Yang namanya pengeluaran internet kita tiap bulan kita ubah ke penghasilan, Pak. Ya. Yang namanya pengeluaran internet kita gratiskan, Pak, lewat tren ini, Pak. Ada caranya, ya. Tetapi tadi ada yang menarik ya, Pak Mulatno katakan, wah, ini bisnis jaringan, ya kan? Berarti kita harus pintar merekrut nih, kita harus fokus nih. Ya, jadi gini, Pak, kalau saya digambarkan oleh mentor saya, bisnis network marketing ini sebenarnya bisnisnya unik, Pak. Nah, unik sekali. Kenapa? Karena bisnis network marketing ini dibuat ya sebenarnya untuk penambahan, Pak. Ya, jadi penambahan dari apa yang Bapak sekarang lakukan, apa yang dikerjakan oleh Bapak gitu ya. Karena bisnis network marketing ini ada sistem dan ada tim kerja di mana tidak memaksa Pak Mulatno itu untuk bisa bekerja sendiri, gitu, Pak. Ya. Bisnis jaringan berarti saya harus pintar rekrut. Enggak di sini, Pak. Enggak usah pintar rekrut, Pak. Ya. Bapak harus pintar ngundang aja, ngundang teman ketemu kita, ngundang teman ketemu kita, ngundang kerabat ketemu kita. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ustadz Rahmat ya, Pak Ustadz RI ya, mengundang Pak Mulatno ketemu dengan kita. Just sesimpel itu, Pak. Waduh, keluar lagi. Keluar lagi. Tendang. Ya wes, ini sekarang masih ada dua sahabat saya nih. Bu Dwi boleh berikan komentar lagi atau Pak Saipolo boleh Pak? Ya Pak Saipolo sudah japri ke WA saya masih menyimak. Mungkin ya masuk lagi. Oke, Pak Mulatno, welcome back. Ya. Jadi poinnya adalah kita nggak usah capek-capek ngerekrut, Pak. Ya, kalau kata-kata ngerekrut itu kan seperti momok ya. Kalau saya juga orangnya nggak pandai merekrut orang, Pak. Saya nggak pinter, Pak. Ketemu orang, tawari langsung. Nggak bisa, Pak, saya, Pak. Ya, tetapi yang saya lakukan adalah memanfaatkan tim kerja saya, memanfaatkan tim yang ada yang membantu saya, itu untuk saya ketemukan dengan orang-orang yang kenal baik dengan saya. Saya kenalkan dengan saudara saya kenalkan dengan sahabat saya kenalkan dengan teman-teman saya. Ya. Nah, dari sekian orang yang saya kenalkan ke tim, ternyata ada yang berpikir, wah ini solusi bagus nih, aku butuh nih, ya keren lagi bisnisnya, aku mau deh. Nah, ketika orang itu mau join di bawah saya, Pak, mudah sekali, Pak. Jadi Pak Mulatno jangan sampai kalau boleh dikatakan jangan sampai meninggalkan pekerjaan yang Pak Mulatno sekarang lakukan itu pindah ke kita, jangan, Pak. Ya, kita tidak sarankan itu. Tapi Pak Mulatno ya bisa mengatur waktu ya. Nah, nanti di sela-sela kesibukan Pak Mulatno itu untuk ngerjakan ini, Pak. Ngerjakan ini caranya gimana? Ngundang aja kok. Ngundang temen sehari satu ya kan. Bawa si A, yuk ikut aku yuk, aku ada bisnis keren nih, mau tahu nggak? Mau, yuk ikut yuk.
Itu aja Pak. Jadi nggak usah capek-capek. Wih, aku punya modem keren nih. Wah, ini bagus banget. Wah, ini. Ah, itu ngerekrut orang Pak. Tapi kalau ngundang, saya yakin pasti bisa. Ya, caranya sesimpel itu kok Pak. Ya, tetapi saya ingin Pak Mulatno besok ikut lagi. Ya, tangkaplah dari awal sampai akhir informasinya. Nah, nanti supaya Pak Mulatno lebih lengkap lagi informasinya Pak. Jangan sepotong-sepotong gitu Pak. Ya, mungkin gitu ya Pak Mulatno ya. Besok bisa hadir ya jam 7:30 ya Pak ya. Siap. Besok saya tunggu, Pak. Gitu. Suaranya kok hilang, Pak Mulatno? Nggak dengar, Pak. Ada suaranya? Nggak dengar tuh. Nggak ada kan ya? Halo. Nggak ada. Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya nggak masuk, Pak. Nah, itu malah di-unmute. Ya, yuk. Mungkin Nggak ada suaranya juga, Pak. nggak ada suaranya. Atau mungkin kurang dekat atau bagaimana? Tapi itu udah nempel. Halo. Nah, itu udah. Coba mungkin dibuka, Pak, ini ya, headset-nya, Pak. Tes. Halo. Ya, ini sudah. Ya. Bisa terdengar? Bisa, Pak. Iya, bisa. Iya, kadang Ya, silakan. apa ya? Untuk menjelaskan kondisi. Memang saya sebenarnya dengan jaringan itu sudah sedikit, walaupun tidak dijelaskan detail, itu sudah menangkap seperti apa proses kerja itu saya sudah menangkap. Semua itu harus fokus. Contoh, membawa orang sehari satu, itu butuh kerja keras. Turun ke bawah gitu. Butuh kerja keras, nggak bisa. Oh ini belum tentu, itu butuh proses juga. Pendekatan juga butuh proses. Ini aja. Oh ternyata di sini. Nggak bisa ujuk-ujuk satu. Emang secara teoris seperti itu ya, tapi bicara realita. Bicara realita itu tidak semudah itu. Gitu loh. Butuh proses yang panjang. Terus terkadang waktu pribadi saya itu mungkin misalkan saya bisa tertarik dengan produk tren ini, mungkin saya hanya konsumtif untuk menjadi peluang untuk merekrut orang itu kemungkinan sangat tipis. Bukan saya mengotomi diri saya sendiri ya. Tapi fokus itu penting untuk saya. Kalau kita belum bisa fokus, itu untuk menjadi sukses menurut saya sulit. Ini bukan ini yang saya pernah mengalami hal tersebut masalahnya. Kalau semuanya fokus, apapun bisa menjadi luar biasa. Apapun bisa menjadi luar biasa kalau fokus. Tapi kalau nggak fokus hanya setengah-setengah, itu bahaya juga masalahnya. Ya, oke ya. Mungkin sedikit aja sebelum nanti Pak Petrus tambahkan ya. Oke, Pak. Saya setuju Pak, kalau kita ngomong fokus ya oke ya, memang namanya masing-masing personal kan beda-beda gitu, kita nggak bisa paksakan gitu ya. Cuman kalau saya lihat mostly kebanyakan yang orang-orang yang sukses di tren ya, seperti kemarin Pak Ustadz juga perhatikan ya. Nah, kemarin kita perhatikan Dr. Beng ya, seorang dokter gigi yang sampai sekarang dia punya klinik dan masih praktek beserta istrinya. Ya, nah itu salah satu orang yang tersukses di tren ya. Mungkin itu Pak Budi kemarin sempatkan diri untuk foto penghasilan beliau di tren ya, itu ngeri sekali Pak. Baru 1 tahun mereka jalanin itu sudah hampir 2 miliar mereka dapat. Ya, ada hal yang menarik lagi kemarin saya lihat di e-walletnya itu masih isi duit 44 juta belum ditarik sama dia. Bayangin, ini luar biasa. Ya kita lihat beliau adalah seorang dokter gigi. Ya kan, seorang dokter gigi dan masih praktek. Terus juga ada juga seorang pebisnis travel ya, Pak. Nah, ini Pak Budi mungkin bisa sambil kasih lihat ya. Ada seorang juga pebisnis travel ya. Beliau mempunyai 256 cabang di seluruh Indonesia. Nah, itu menjalankan tren juga
Berhasil juga, ya, pencapaiannya sudah 300 juta lebih, Pak, di tren. Ya, ada ibu rumah tangga juga, ya kan. Ada seorang ini juga, Pak Herdi, ya, seorang polisi. Beliau juga bisa, Pak. Jadi sebenarnya desain yang seperti saya katakan tadi, ya, network marketing ini didesain untuk penambahan sebenarnya. Ya, jadi dibuat sesederhana mungkin, ya. Jadi saya setuju, Pak, untuk mengundang perlu effort, ya, itu ya, di e-wallet-nya ada 44 juta juga kemarin. Coba di zoom out. Nah, ini kemarin, itu ya, di e-wallet-nya yang belum ditarik sama beliau ada 44.600.000. Gila, luar biasa sekali. Ya. Nah, ini kita juga ada pelatihan-pelatihannya, Pak. Bagaimana mengundang orang yang tepat, ya kan? Bagaimana cara mengundang prospek, ya kan? Ini ada, Pak. Jadi lengkap sebenarnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mengundang dan kita sudah tahu cara mengundangnya. Ya, seperti Pak Ustadz Rahmat, ini kan salah satu pengundang yang luar biasa, ya. Sekali mengundang bisa 5 orang, bisa ada kadang 7 orang, bahkan sempat 14 orang masuk ke dalam acara, ya. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi sebenarnya, Pak, enggak apa-apa, ya, kalau Pak punya pikiran seperti itu, that's okay, ya, namanya orang beda-beda seperti itu. Cuman saya ingin memberi gambaran bahwa orang-orang yang sukses di tren ternyata bukanlah seorang full timer di tren. Ya, beliau mempunyai kesibukan-kesibukan lain. Ya, mostly kita ngomong dokter gigi, wah, kita pasti lihat dia orang dokter gigi yang sibuk gitu ya. Dokter gigi punya klinik pula. Wah, ini berarti kan dia pasti ada pasien-pasien yang bikin janji dengan mereka, ya kan. Pasti ada pasien-pasien yang datang. Nah, ini ternyata juga bisa menjalankan tren dan sukses gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau ada tambahan, Pak Petrus, Pak Budi, monggo, silakan. Mungkin kalau Mas Budi mau menambahin, ya silakan. Saya tertarik dengan pengertian fokus tadi. Ini banyak sekali orang menganggap fokus ini bisa menjadi satu alasan yang tepat. Padahal sebetulnya kita harus bertanya juga. Fokus, kalau fokus di tempat yang salah, ya juga tidak akan menghasilkan. Contoh nih, kebetulan saya tinggal di Jogja nih. Kalau saya kepengen ke Surabaya, ya, saya lari kenceng ke barat atau menggunakan memacu kendaraan saya ke arah barat. Dari Jogja ke arah barat. Ya nggak sampai-sampai, meskipun saya mau gas, injak pedal, gaspol, ya nggak akan sampai-sampai karena saya fokus di arah yang salah. Ya. Memang kalau kita hanya mencermati satu kalimat, siapapun yang pengen sukses harus fokus dan konsisten. Gitu. Wah, itu tepat, setuju. Tetapi fokus di tempat yang tepat. Gitu. Contoh nih, kalau misalnya Pak Mulato nih. Pak Mulato boleh tahu tinggal di mana sekarang? Saya di Gantar Indramayu. Di Indramayu. Oke lah, di Indramayu. Kalau misalnya Pak Mulato bepergian, itu lebih penting tujuannya sampai atau lebih fokus pada kendaraannya, Pak? Ya tujuan lah. Kalau misalnya, tujuan kan? Nah, artinya tujuan. fokus pada tujuan itu yang semuanya dipikirkan. Iya, betul. Tujuan untuk mencapai tujuan harus menggunakan kendaraan. Iya kan? Gimana, Pak? Bagaimana tadi? Lebih penting tujuan ya daripada kendaraan. Iya. Iya kan? Ya berkaitan, Pak. Kan, semuanya berkaitan, nggak bisa salah satu. Betul. Tapi kalau dikatakan lebih penting, misalnya begini, Pak Mulato meyakini punya kendaraan hebat nih, roda 4 terbaru, CC besar, dan mau bepergian kemanapun meyakini kendaraannya. Pertanyaan saya, apakah bisa kalau misalnya Pak Mulato mau naik haji, tetap menggunakan kendaraan roda 4? Kenapa tidak memilih aja dengan pesawat? Nah, artinya harus mengganti kendaraan kan? Fokusnya pada tujuan tadi kan, itu lebih pada kendaraannya. Gimana Pak? Berarti fokusnya pada tujuan, bukan pada kendaraannya. Kendaraannya bisa apa saja kan? Jalan kaki pun bisa. Gitu. Ya, sekarang tujuannya kita bekerja itu untuk apa, Pak? Kalau saya nih, saya bekerja untuk bisa memiliki satu kehidupan yang layak, memberikan satu kehidupan bagi keluarga saya, mencapai cita-cita atau impian keluarga saya. Tidak peduli kalau saya menggunakan cara A. Misalnya nih, saya sebagai pegawai, kok ternyata hasilnya tidak bisa
mewujudkan apapun ya yang menjadi impian keluarga saya, ya saya harus menggunakan kendaraan yang lain, cara yang lain. Oh berarti saya harus membangun usaha. Oh ternyata saya sudah jadi pegawai, sudah membangun usaha, tetap hasilnya belum mencukupi untuk membiayai impian saya. Oh berarti saya harus membangun sebuah bisnis. Dulu saya pernah alami Pak. Jadi saya dari jam 5:04 pergi dari rumah ngajar karena jarak dari rumah dengan tempat saya mengajar itu butuh waktu 1,5 jam. Ya, saya 5:04 ngajar pagi sampai sore. Ya, kalau misalnya sore masih ada waktu, saya ngajar di yayasan. Ya, sampai betul-betul maghrib. Ya, setelah itu saya pulang tidak langsung ke rumah. Saya langsung ke bengkel saya karena saya punya bengkel. Garap pekerjaan ya, sampai jam 7 malam. Jam 7, jadi 1 jam itu saya mengerjakan pekerjaan bengkel, saya pulang mandi, kemudian saya ke depot jamu saya sampai jam 12 malam. Itu saya lakukan selama 4-5 tahun. Apakah saya tidak fokus ketika ngajar? Apakah saya tidak fokus ketika bekerja di bengkel? Apakah saya tidak fokus ketika saya membangun atau mengembangkan depot jamu saya? Semua fokus, Pak. Muaranya sama. Semua ada hasilnya dan hasil itu untuk membiayai impian saya. Walaupun akhirnya kemudian saya putuskan saya hentikan semua usaha saya. Saya tinggal menjadi pegawai di kuadran kiri saya dan saya membangun bisnis di networking di tren ini. Kenapa saya memutuskan? Ya karena saya sudah berhitung juga. Saya kalau berjalan dengan 2 kaki akan lebih kuat daripada 1 kaki. 1 kaki di kuadran kiri dan 1 kaki di kuadran kanan. Ya, di kuadran kanan yaitu di bisnis. Di kuadran kiri yaitu saya sebagai employee. Saya masih bekerja, Pak. Tapi ketika saya bekerja dari pagi sampai jam sore, itu saya juga fokus di pekerjaan saya. Tetapi kalau malam seperti ini, kan lembaga saya atau pemerintah juga tidak bisa menuntut saya bekerja. Saya sudah bekerja dari pagi sampai sore. Malam saya gunakan untuk Zoom, membangun bisnis saya di tren. Gitu. Saya fokus, Pak. Semua itu muaranya tujuannya untuk bagaimana saya bisa memberikan kehidupan lebih baik pada keluarga saya. Nah, saya pun berharap Pak Mulato juga memiliki pemahaman yang sama. Jangan fokus pada tempat yang salah, arah yang salah. Kalau kita bekerja itu betul-betul untuk keluarga, kalau ternyata apapun yang kita hasilkan kok belum bisa mencapai atau memberikan kebahagiaan bagi keluarga seperti yang kita impikan, kenapa kita tidak berjuang? Saya berani meninggalkan usaha-usaha yang lain karena saya kepingin mencari hasil yang lebih besar. Semua muaranya untuk keluarga. Kita dikenalkan dunia ini juga lewat keluarga, kita pun mau dipanggil juga nanti juga lewat keluarga. Jadi muara apapun yang kita lakukan untuk keluarga. Ya, Mas Rahmat itu mengundang Pak Mulato untuk melihat sisi positif dari peluang ini, supaya ini bisa menjadi kendaraan baru tanpa meninggalkan kendaraan lama. Supaya Pak Mulato memiliki sumber income baru tanpa meninggalkan yang lama. Menjadi income tambahan, supaya keluarga bisa menerima lebih banyak. Itu sebagai bukti cinta kita pada keluarga. Gitu. Jadi bukan meninggalkan yang sudah ada, tetapi kita bisa menambahkan dari apa yang sudah ada, supaya pencapaian impian kita itu menjadi kenyataan lebih cepat. Itu ceritanya. Kita bisa memiliki income di beberapa tempat. Karena kenyataannya pandemi kemarin banyak mengajarkan, kalau hanya memiliki 1 penghasilan, wah itu banyak sekali yang kolap. Tapi kalau memiliki banyak penghasilan, idealnya memang ada penghasilan bulanan, ada penghasilan mingguan, ada penghasilan harian, ada penghasilan mestinya seperti itu idealnya. Pengusaha dimanapun tuh punya bisnis banyak, boleh Pak. Dan ketika dia menekuni bisnisnya, ya serius Pak, meskipun dia harus mengelola bisnis yang banyak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ya tambahan ya masukan. Kalaupun nanti memang tidak mampu untuk membagi waktu, ya tidak masalah. Apalagi kalau misalnya Pak Mulato juga di dunia pendidikan, mengajar gitu. Saya selalu mengajarkan ketika saya sebagai guru STM, saya tidak mengajarkan anak-anak hanya menjadi pegawai, bukan. Saya tanamkan mereka untuk menjadi pengusaha. Makanya di sela-sela waktu saya berikan keterampilan supaya ketika lulus sekolah, meskipun tidak diterima sebagai pegawai, dia bisa membangun usaha sendiri. Jadi semua muaranya pada pencapaian cita-cita. Itu tujuannya. Masalah kendaraannya bisa macam-macam, bisa gonta-ganti. Gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanggapi Pak Mulato mungkin? Sementara cukup. Oke. Nanti Ya. dari Pak Rahmat Ibrahim. Silakan mungkin Pak Saifullah mungkin kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Pak Saifullah.
Atau Mas Rahmat disapa Pak Saifullah sama Bu Dwi lagi mungkin. Ya, terima kasih Pak Petrus yang luar biasa ini. Pak Saifullah, boleh komunikasinya di sini, tidak di WA saya, nggak apa-apa yuk. Ayo, Bu Dwi mungkin mau sharing lagi, nggak apa-apa. Yuk. Sementara saya cukup dulu, saya coba pahami lebih detail lagi dan didalami lagi ya. Oke. Terima kasih. Ya, sepertinya Bu Dwi ini akan lebih pas kita undang besok lagi untuk mendalami gitu ya Pak Yudi ya. Gitu ya Bu Dwi. Ini lebih dalam lagi materinya lebih baik untuk bisa memahami lebih product knowledge-nya dari tren ya. Dan membahas kupas tuntas dari sistemnya gitu ya Pak Yudi ya. Oke, boleh. thank you Bu Dwi. Pak Saifullah boleh? Apakah ada masalah di mic-nya? Pak Saifullah? Yes, sepertinya nanti saya komunikasikan kembali. Adakah tambahan lagi boleh Pak Yudi sebelum selesai? Mas Budi mungkin? Ya, Ya, Pak Budi boleh? Pak Budi. Ya, Pak Budi boleh. Ya, Pak Mukas. Aduh, cukup. Ini udah dikasih 2 mentor, saya selalu terakhir nih paling bingung ngomongnya. Ya. Cukup ya. Oke. Baik, teman-teman, Pak Saifullah, Mbak Dwi, Pak Mulato ya, terima kasih kebersamaannya sampai malam hari ini. Memang secara umum ketika kita mendengar informasi sekali itu baru menerima 20%. Artinya ada 80% yang tersisa yang memang harus kita perdalam. Apalagi tadi Pak Mulato kita lihat juga keluar masuk ya, masuknya juga udah pertengahan gitu kan. Jadi mungkin yang terima baru 5-10% ya. Jadi tidak perlu harus mengambil keputusan apapun ya. Intinya pelajari dulu, lihat niat baik dari Pak Rahmat gitu. Kalau nanti sekiranya memang mau dipikirkan serius ya silakan, enggak pun juga tidak masalah. Artinya pertemanan, persahabatan, persaudaraan masih terus berlanjut gitu kan. Intinya kami, saya, Mas Yudi, Mas Budi, juga Mas Rahmat akan selalu menebar atau menabur benih kesuksesan pada siapapun. Dengan menyampaikan peluang-peluang ini, barangkali ada yang memang tertarik, terbuka pikirannya, kita akan bantu. Kalaupun tidak masalah, karena hidup itu adalah pilihan. Ya. Sukses juga pilihan. Tetapi kalau menjadi tua, itu pasti. Ya. Kita mau ambil pilihan, kita mau memilih seperti apa, atau kita tidak memilih, itu sebenarnya juga sudah memilih. Ya. Tapi intinya, tua itu pasti, sukses itu pilihan. Dan sukses itu adalah satu hal yang mudah, karena ketika kita mau belajar, kita akan tahu peta sukses itu seperti apa. Ya. Dan di tren ini memang kita sudah memiliki roadmap atau peta suksesnya, tinggal kita ikuti aja. Ya. Mereka yang sudah berhasil sampai penghasilan 2 miliar, kalau kita ikuti, ya kita cepat atau lambat pasti akan sampai. Intinya, jarak 1000 mil pasti akan kita tempuh, kita selesaikan kalau kita mulai melangkahkan kaki pertama. Karena nanti ada langkah kedua, langkah ketiga, dan berikutnya. Tetapi kita tidak akan pernah kemana-mana kalau setiap ada peluang, kita udah membatasi diri, menutup diri gitu. Karena kunci orang sukses itu hanya 2. Positive thinking dan open minded. Ya. Mudah-mudahan kita selalu berpikir terbuka dan selalu bisa melihat sisi positif dari setiap informasi supaya sukses itu senang menghampiri kehidupan kita. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan besok. Ya. Salam sehat, sejahtera. Semoga kita selalu sehat, kaya, dan selalu murah hati. Dijadikan perpanjangan tangan Tuhan untuk memperbaiki kehidupan menjadi jauh lebih baik. Oke, selamat malam. Terima kasih Mas Yudi, Mas Rahmat, Mas Mulato, Pak Saifullah, kemudian Bu Dwi ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulatno ya. Malam. Thank you. Thank you Pak Budi. Pak Mulatno, Pak Saifullah, Bu Dwi, thank you so much. Kita ketemu besok ya. Oke. Thank you, Pak.